Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Di sini saya akan membuat channel yang membahas tentang sejarah-sejarah dan membahas tentang para pahlawan yang ada di negeri kita ini. Kenapa sih saya harus membahas tentang sejarah di dalam negeri dan membahas sejarah tentang para pahlawan dan jasa-jasa pahlawan? Kan banyak channel-channel yang membahas tentang yang lain. Nah, di sini saya turut prihatin karena banyaknya anak muda zaman sekarang yang kurang mengenal akan peristiwa sejarah-sejarah yang ada pada negeri kita ini sendiri. Dan banyak juga yang kurang mengenal akan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita. Nah, makanya di sini saya terdorong hati saya untuk membuat channel tentang sejarah yang ada pada negeri kita dan membahas tentang jasa-jasa para pahlawan. Pahlawan yang akan kita bahas pertama adalah pahlawan yang ada di uang 2000. Siapa dia? Yaitu pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Mari kita bahas. Muhammad Husni Tamrin, seorang pahlawan yang lahir pada tanggal 16 Februari 1894 di Sawah Besar, pinggiran kota Batavia, atau yang sekarang dinamakan kota Jakarta. Beliau asli orang Betawi. Ayah beliau bernama Tamrin Muhammad Tabri, seorang wadena di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk pada masa kolonial Belanda. Tapi, apa itu wadena? Apa kalian pernah mendengar kata wadena dalam buku sejarah di sekolah? Nah, wadena, W-A-W-D-A-D-A-N-A. Wadena adalah jabatan dalam struktur pemerintahan pada masa kolonial Belanda yang bertugas bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan di tingkat kabupaten. Ibu Muhammad Husni Tamrin bernama Raden Ayu Saripah. Beliau berasal dari kalangan bangsawan Betawi dan memiliki garis keturunan Arab Indonesia. Dari sini kita lihat, Muhammad Husni Tamrin memang dari keluarga terpandang dan terhormat. Muhammad Husni Tamrin pada masa kecilnya memiliki nama panggilan Mat Seni. Meski beliau dari keluarga terpandang, beliau tidak pernah memilih-milih untuk berkawan. Pada saat kecilnya, beliau lebih banyak berteman dengan anak pribumi dari kalangan ke bawah. Beliau sering mandi di sungai-sungai, khususnya Sungai Ciliwung. Muhammad Husni Tamrin sejak kecil dirawat oleh pamannya karena ayah kandungnya meninggal dunia pada saat pelayaran menuju Inggris. Sejak kecil, ia aktif mengaji dan mengenyam pendidikan kolonial. Beliau juga dikenal sebagai anak cerdas dan suka bergaul dengan masyarakat dari segala lapisan, serta mempertahankan identitas kebetawiannya. Beliau menempuh pendidikan di Yorkshire Law School atau ELS di Batavia yang sekarang dinamakan kota Jakarta pada tahun 1903 sampai 1907 dan melanjutkan di Hogeschool Bogor School atau HBS di Batavia atau yang sekarang dinamakan kota Jakarta pada tahun 1907 sampai 1910 dan melanjutkan di Gymnasium Koning Willem III School di Batavia pada 1910 sampai 1913. Beliau juga menempuh pendidikan non-formal dengan belajar bahasa Inggris dan Jerman secara otodidak dan mengikuti kursus hukum dan politik di Batavia. Pada tahun 1914, Muhammad Husni Tamrin bekerja di perusahaan perkapalan milik Belanda. Pada perusahaan ini, beliau menduduki jabatan di kesekretariatan. Beliau bekerja kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1914 sampai 1924, sebelum akhirnya berubah haluan menjadi aktivis sosial dan politik. Beliau mempunyai perkenalan seorang berbangsa Belanda yang bernama Van der Zyl, yang menjadi faktor terpenting awal perubahan Muhammad Husni Tamrin. Van der Zyl seorang tokoh politik yang menganut paham sosialis dan merupakan salah seorang anggota Gemeenteraad Kota Batavia yang didirikan pada tahun 1905. Muhammad Husni Tamrin menunjukkan ketertarikannya pada masalah kemasyarakatan. Beliau menyadari bagaimana buruknya keadaan sosial masyarakat Betawi
pada waktu itu. Kota itu tidak menjamin kesehatan rakyat, karena kampung-kampungnya becek dan kotor. Dan dari sinilah awal perjuangan Muhammad Husni Tamrin untuk memperbaiki nasib penduduk dan perbaikan kota. Pada tanggal 29 Oktober 1919, Muhammad Husni Tamrin secara resmi diangkat sebagai anggota Gementerat untuk pertama kalinya pada usia 25 tahun. Karena mendapatkan kesempatan untuk pengangkatan anggota Gementerat pada waktu itu, beliau juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Van der Zyl. Dan pada usia yang sama, beliau masih bekerja di PKM. Sementara itu, pada tahun 1923, sejumlah golongan masyarakat Betawi mendirikan organisasi yang bernama Kaum Betawi, yang mana organisasi ini memiliki tujuan untuk memajukan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dan pada saat itu, Muhammad Husni Tamrin menunjukkan ketertarikannya untuk masuk ke organisasi Kaum Betawi, dan langsung diangkat menjadi ketua organisasi Kaum Betawi. Di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamrin, perkumpulan Kaum Betawi mengalami perkembangan yang sukses. Pada tahun 1927, Plockstert menerima keanggotaan baru. Pada saat itu, pemerintah menawarkan kepada H.O.S. Cakraamainoto untuk menduduki kursi itu, tetapi ia menolak. Dan menawarkan kepada Dr. Sutomo, beliau pun juga menolak. Hingga pada akhirnya, Muhammad Husni Tamrin ditawari dan beliau bersedia menduduki kursi keanggotaan Plockstert. Pada tanggal 27 Januari 1930, Muhammad Husni Tamrin menjadi ketua Fraksi Nasional yang dibentuk dalam Plockstert. Fraksi Nasional pada saat itu terkenal dengan kecaman-kecaman pedasnya terhadap tindakan pemerintah kolonial yang menangkapi para pemimpin PNI. Pikiran dan tindakan politis Muhammad Husni Tamrin telah mendorong kaum Betawi masuk dalam PPPKI, Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk pada 1927 di Bandung. Muhammad Husni Tamrin terpilih menjadi bendaharanya pada tahun 1932 dalam kongresnya di Surabaya. Ia terpilih menjadi ketua PPPKI dengan wakil ketua Otto Iskandar Dinata, rekannya dalam Plockstert. Pada tahun 1935, terbentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang merupakan Pusi Budi Utomo atau BU, dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Muhammad Husni Tamrin bergabung dengan partai ini. Parindra diketuai oleh Dr. Sutomo yang sudah sejak lama dikagumi oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada struktur Parindra, Muhammad Husni Tamrin terpilih sebagai ketua Departemen Politik. Dan pada tanggal 30 Mei 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia. Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi wakil ketua PB Parindra. Ia merupakan propaganda. Ia melakukan propaganda ke beberapa daerah di Sumatera untuk memproklamirkan partai tersebut. Sementara itu, PPPKI semakin melemah, dan pada tahun 1939 lahir gabungan baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, dengan tujuan dan slogannya Indonesia Berparlemen. Partai-partai dan organisasi bergabung ke dalamnya, termasuk Parindra yang diwakili oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun 1938, Muhammad Husni Tamrin meminta dan mengajukan agar kata-kata Nederlands Indisch, dan Inlander diubah menjadi Indonesia dan Indonesiar di dalam mosi Volksraad. Muhammad Husni Tamrin meminta agar usulannya itu dipakai dalam undang-undang dan peraturan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, pemerintah menolak usulan tersebut, karena pada saat itu, Belanda mengalami situasi yang sangat gawat, karena Belanda terlibat pada Perang Dunia Kedua, yang membuat usulan itu tidak bisa diadakan. Muhammad Husni Tamrin mengalami kekecewaan terhadap penolakan pemerintah terhadap usulannya. Kekecewaan itu bertambah dengan tindakan pemerintah membubarkan rapat umum Parindra di Cirebon pada bulan Februari 1940. Ia berpidato menguraikan tuntunan Indonesia Berparlemen dari GAPI, yaitu sebagai berikut. Pidato yang tajam itulah yang menjadi alasan pemerintah membubarkan rapat umum Parindra.
Alasan itu tak dapat diterima oleh Muhammad Husni Tamrin, dan ia menggugat peristiwa tersebut dalam sidang Volksraad pada bulan Maret 1940. Pemerintah menganggap Muhammad Husni Tamrin sudah cukup berbahaya. Pada tanggal 6 Januari 1941, ia dikenakan tahanan rumah karena pemerintah menganggap Muhammad Husni Tamrin sudah cukup berbahaya pada waktu itu. Muhammad Husni Tamrin pada saat itu juga mengalami sakit. Ia tidak boleh dikunjungi oleh kawan-kawannya, kecuali dokter pribadinya, yaitu Dr. Kayadu, dan istrinya Tamrin, dan anak angkatnya, dan pembantunya yang setia yaitu Entong. Pada tanggal 11 Januari 1941, pukul 3 pagi, Muhammad Husni Tamrin meninggal dunia. Pada saat itu, tidak ada teman-teman seperjuangan yang melepasnya. Bahkan, waktu ia masih dirawat, teman-temannya dilarang pemerintah untuk menjenguk. Muhammad Husni Tamrin dikebumikan di pekuburan Karet, Jakarta. Peti jenazahnya ditutupi dengan bendera Parindra, yaitu hijau merah putih. Dan pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 175 tahun 1960 tertanggal 28 Juli 1960.